Morning, Arleta. Rima menyapa Arleta yang baru saja tiba di kantor. Tatapan Rima terus menatap Arleta lekat-lekat. Kamu ini kenapa, Arleta? Apa ada hal yang kamu pikirkan? Wajahmu terlihat sedang memiliki masalah. Rima melanjutkan ucapannya. Dia merasa ada yang berbeda dari raut wajah Arleta. Aku lagi mikir siapa yang bayar uang sekolah ke Anu. Padahal aku yakin kalau aku belum membayar tagihan uang sekolah ke Anu. Tapi kemarin ketika aku meminta pengasuh ke Anu membayar uang sekolah ke Anu, malah aku mendapatkan kabar kalau uang sekolah ke Anu sudah dibayarkan, ujar Arleta menceritakan sambil menyesap teh yang baru saja diantar oleh office boy. Alis Rima bertautan. Menatap Arleta seksama. Maksud kamu ada orang yang diam-diam membayarkan uang sekolah ke Anu? Tanyanya memastikan. Aku nggak tahu, Rim. Pihak sekolah hanya bilang padaku ada lembaga yang memilih ke Anu mendapatkan beasiswa. Tapi jujur aku sendiri ragu. Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik kita membahas pekerjaan, jawab Arleta yang enggan membahas detail tentang uang sekolah ke Anu yang sudah terbayar itu. Otak Arleta sekarang sudah penuh dengan pekerjaan dan masalah-masalah yang muncul. Sekarang waktunya Arleta jauh lebih fokus pada pekerjaannya. Rima mengangguk-anggukan kepalanya merespon ucapan Arleta. Arleta mengajak Rima untuk membahas proyek yang mereka tangani. Namun, tiba-tiba percakapan Arleta dan Rima terhenti melihat Evan baru saja keluar lift ditemani oleh Angga yang berada di samping pria itu. Para karyawan menyapa Evan dengan sopan. Sedangkan Arleta hanya memilih menundukkan kepalanya menghormati Evan. Lepas dari rasa bencinya pada Evan, tetap saja pria itu adalah atasannya. Sesaat Evan menghentikan langkahnya tepat di depan Arleta. Pria itu menatap Arleta dengan tatapan yang tak biasa. Tentu apa yang Evan lakukan ini menjadi perhatian banyak karyawan yang ada di sana. Namun, Pak Evan. Suara bariton memanggil Evan. Dengan cukup tegas dan lantang. Refleks, Evan beserta dengan karyawan lainnya mengalihkan pandangannya menatap sumber suara itu. Tampak Arleta dan Rima terkejut melihat sosok pria yang mendekat pada Evan. Arvin. Guman Arleta dan Rima bersamaan kala melihat yang memanggil Evan adalah Arvin. Evan menatap dingin Arvin yang melangkah mendekat padanya. Pancaran mata pria itu menatap lekat dan tersirat tegas pada Arvin. Kamu di sini. Kenapa kamu sudah pulang? Bukannya kamu masih memiliki pekerjaan di Kalimantan? Tanyanya dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Ada yang ingin saya bicarakan pada Anda, Pak, jawab Arvin matang. Evan terdiam sejenak. Lantas pria itu melirik arloji yang ada di tangannya sekilas. Kita bicara di ruang kerjaku. Ikut aku ke dalam. Baik, Pak. Arvin segera melangkah mengikuti Evan masuk ke dalam ruang kerja bosnya itu. Saat Evan dan Arvin sudah meninggalkan tempat itu, banyak para karyawan berbisik-bisik. Membicarakan tentang Arvin yang sudah lebih dulu pulang dari jadwal yang telah ditentukan. Arleta, kenapa Arvin sudah pulang? Bukannya proyek di Kalimantan belum selesai, iya? Guman Rima bertanya pada Arleta. Nada bicaranya terdengar bingung. Yang Rima tahu proyek di Kalimantan belum selesai. Rasanya aneh kalau Arvin sudah lebih dulu pulang ke Jakarta. Arleta menghela napas dalam. Aku nggak tahu, Rim. Mungkin ada hal penting yang Arvin ingin bicarakan pada Pak Evan. Sebenarnya Arleta tahu tujuan Arvin mendatangi kantor. Karena kemarin Arvin telah menghubunginya dan menceritakan keinginan pria itu. Namun, meski Arleta tahu dia lebih memilih untuk diam dan membiarkan Arvin yang menyampaikan pada semua karyawan bahwa pria itu akan mengundurkan diri dari Mahardika Company.
Sangat disayangkan tapi Arleta harus menghargai apa yang telah diputuskan oleh Arvin. Keevan menatap dingin dan tajam surat pengunduran diri yang baru saja diberikan oleh Arvin. Sepasang iris mata coklat gelap Keevan mulai mengalihkan pandangannya menatap Keevan yang ada di hadapannya. Apa alasanmu mengundurkan diri dari kantorku? Tanya Keevan dengan suara dingin dan aura wajah penuh ketegasan. Jujur, saya sudah mulai merasa tidak nyaman, Pak. Anda selalu memindahkan saya keluar Jakarta secara tiba-tiba. Bukan saya menolak, hanya saja saya kurang menyukai pekerjaan yang tanpa adanya perencanaan matang, jawab Arvin dengan matang dan yakin. Keevan terdiam beberapa saat mendengar ucapan Arvin. Pria itu seperti enggan untuk banyak bicara, terlebih alasan utama Arvin mengundurkan diri adalah seperti itu. Alright, aku hargai keputusanmu. Keevan mengambil pena yang ada di hadapannya, lalu membubuhkan tanda tangan di atas surat pengunduran diri Arvin. Terima kasih untuk kinerjamu selama ini. Bonus dan gajimu akan segera dibayarkan. Arvin tersenyum samar dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu saya permisi, Pak Keevan. Keevan hanya mengangguk singkat membalas ucapan Arvin. Lantas Arvin segera melangkah meninggalkan ruang kerja Keevan. Arvin, kamu kenapa sudah kembali ke Jakarta? Memangnya proyek di Kalimantan sudah selesai? Tanya Rima mencerca Arvin yang baru saja keluar dari ruang kerja Keevan. Proyek sudah aku selesaikan. Masih ada proyek lainnya tapi nanti pasti Pak Keevan mengirimkan arsitek lain ke sana, jawab Arvin merespon pertanyaan Rima. Kenapa harus arsitek lain? Memangnya kamu nggak bisa? Tanya Rima lagi dengan tatapan bingung. Mulai hari ini aku bukan lagi karyawan Mahardika Company. Aku sudah mengajukan surat pengunduran diriku, jawab Arvin yang sontak membuat Rima terkejut. Kamu mengundurkan diri dari Mahardika Company? Ulang Rima memastikan. Arvin mengangguk. Ya, aku sudah mengundurkan diri. Lalu sekarang kamu kerja di mana, Arvin? Apa kamu sudah mendapatkan pekerjaan lain? Tanya Rima lagi dengan nada yang tersirat cemas. 2 hari lalu, aku sudah mendapatkan tawaran dari pamanku. Dia bilang sedang membutuhkan arsitek di perusahaannya. Jadi kemungkinan besar setelah aku resign dari Mahardika Company, aku akan segera bergabung dengan perusahaan pamanku. Arvin menjawab dengan senyuman samar di wajahnya. Rima menghela napas dalam. Raut wajahnya begitu sedih karena Arvin tak lagi menjadi bagian Mahardika Company. Tapi Rima tak bisa mencegah apa yang telah Arvin putuskan. Detik selanjutnya, Rima mendekat dan langsung memeluk Arvin. Jangan melupakan kami ya, Vin, ucap Rima pelan. Arvin tersenyum. Lalu dia mengurai pelukan Rima. Menepuk bahu wanita itu. Tenang saja, aku nggak akan mungkin melupakanmu. Tatapan Arvin mulai teralih pada Arleta yang sejak tadi berdiri tak jauh darinya, menatap dirinya. Arvin melangkah mendekat pada Arleta sambil bertanya, "Hai, kamu apa kabar?" "Aku baik, Arvin. Kamu sendiri gimana?" Tanya Arleta hangat. "Aku juga baik," jawab Arvin dengan senyuman hangat di wajahnya. "Nanti siang kamu mau nggak makan siang sama aku?" Tanya Arvin. Bagaimana kalau besok siang aja?" "Kebetulan hari ini aku ingin pergi," jawab Arleta. Hari ini Arleta berniat menjemput Keanu pulang sekolah. Itu kenapa dia tak bisa menerima tawaran Arvin. Pun hingga detik ini Arvin belum tahu tentang Keanu. Bukan tak ingin memberitahu tapi belakangan ini Arvin sering ditugaskan ke luar kota. Hal itu yang membuat Arleta belum menemukan momen yang pas memberitahu Arvin, seperti waktu Arleta memberitahukan pada Rima kalau dirinya telah memiliki anak. "Oke, besok aku akan menghubungimu,"
balas Arvin hangat. Arleta tersenyum. Good luck di tempat barumu, Arvin. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih, Arleta, jawab Arvin dengan senyuman di wajahnya. Ya udah, aku harus pergi sekarang. Take care, Arvin, jawab Arleta hangat. Sukses selalu, Vin, sambung Rima. Arvin menganggukkan kepalanya. Lantas pria itu segera melangkah meninggalkan Arleta dan Rima. Tampak Arleta dan Rima begitu sedih kala Arvin sudah tak lagi menjadi bagian dari Mahardika Company. Arleta, aku nggak ngangka Arvin resign dari Mahardika Company. Semoga di tempat baru dia jauh lebih sukses, guman Rima pelan. Ya, semoga dia sukses di tempat yang baru, jawab Arleta dengan embusan napas panjang. Rim, aku mau ketemu Pak Evan dulu. Ada pekerjaan yang ingin aku bahas dengannya. Oke, Arleta. Rima menganggukkan kepalanya. Kemudian, Arleta segera melangkah meninggalkan Rima menuju ruang kerja Evan. Evan. Arleta menerobos masuk ke dalam ruang kerja Evan. Tepat dikala Arleta masuk rupanya Evan tengah melakukan video conference. Sontak Arleta menjadi sedikit salah tingkah. Apalagi Evan tengah berbicara dengan rekan bisnis yang terlihat jelas bukan warga negara Indonesia. Evan yang melihat Arleta datang dia langsung meminta pada rekan bisnisnya menunda meeting sebentar. Evan bangkit berdiri kala dirinya sudah mengakhiri video conference tersebut. Detik selanjutnya, Evan melangkah mendekat pada Arleta. Ada apa? Tanya Evan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Kamu keterlaluan, Evan. Kamu kenapa nggak cegah Arvin? Dia karyawan berprestasi, Evan. Seru Arleta kesal. Evan terdiam sejenak. Pria itu semakin mendekat pada Arleta. Mengikis jarak di antara mereka. Aku nggak akan mungkin menghalangi orang yang mau pergi dari kantorku. Meski aku tahu dia berprestasi sekalipun tapi Arvin memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Arleta tersenyum mencemooh seraya menggelengkan kepalanya. Kamu yang ngebuat Arvin resign. Kamu yang belakangan ini berubah. Kamu seenaknya menugaskan Arvin keluar kota mendadak. Padahal harusnya arsitek lain yang pergi. Bukan Arvin. Kenapa kamu jadi nggak profesional, Evan? Cercanya dengan nada menahan rasa kesal. Aku memiliki alasan sendiri kenapa menugaskan Arvin keluar kota, jawab Evan tegas dan penuh penekanan. Apa? Alasan kamu apa? Arleta mendongakkan kepalanya, menatap dingin Evan. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Intinya apa yang udah aku putuskan adalah yang terbaik, tegas Evan tak ingin dibantah. Kamu dari dulu memang egois, Evan. Arleta menatap dingin Evan. Ya, berbicara dengan Evan hanyalah percuma. Evan akan tetap merasa bahwa pria itu benar. Arleta membalikan badannya lalu dia hendak meninggalkan Evan. Namun tiba-tiba dikala Arleta hendak meninggalkan Arleta seorang office boy masuk ke dalam ruang kerja Evan. Membawakan kopi. Sialnya, office boy itu menabrak Arleta hingga kopi panas itu tumpah di tangan lengan Arleta. Pun pecahan cangkir kopi telah memenuhi lantai. Ah, panas. Arleta menjerit kala lengannya merasa terbakar. Evan terkejut melihat kopi tumpah di lengan Arleta. Pria itu segera mendekat pada Arleta dan memeriksakan lengan Arleta yang tampak jelas memerah akibat tersirama air panas. Maafkan saya, Bu. Office boy itu buru-buru minta maaf. Wajahnya memucat. Panik dan kekutan. Apalagi terlihat jelas raut wajah Evan menunjukkan kemarahan. Apa kamu tidak punya mata? Kenapa tidak berhati-hati?
Seru ke Evan meninggikan suaranya dan tatapan tajam pada office boy itu. Maaf, Pak. Sungguh maafkan saya. Saya tidak sengaja, Pak, jawab sang office boy dengan nada bergetar ketakutan. Kamu. Ke Evan, sudahlah. Ini juga salahku yang tidak berhati-hati. Jangan marahi office boy lagi. Arleta langsung memotong ucapan ke Evan. Wanita itu tak tega kalau office boy dimarahi oleh ke Evan. Lagi pula, dirinya pun tak berhati-hati. Ke Evan mengembuskan napas kasar, meredakan emosinya. Cepat kamu bersihkan pecahan gelas itu dan segera keluar. Tukasnya tegas pada sang office boy. Baik, Pak. Buru-buru sang office boy membersihkan pecahan gelas itu. Lalu ketika office boy membersihkan pecahan gelas, ke Evan membawa Arleta ke kamar pribadi yang ada di ruang kerjanya. Sedangkan Arleta hanya bisa menurut. Pasalnya lengannya terasa begitu panas dan perih. Arleta tak memiliki kekuatan untuk menolak ke Evan seperti biasanya. Au, Arleta meringis perih kala ke Evan mengoleskan salep luka bakar ke lengannya. Hari ini Arleta memakai dress lengan pendek. Itu kenapa kala lengannya tersiram air panas, langsung mengenai kulit putihnya. Andai Arleta memakai pakaian menutupi lengannya, pasti luka akibat tersiram air panas tidak akan semerah ini. Tahan sedikit. Ke Evan meniupkan pelan lengan Arleta. Lantas pria itu meletakkan kembali salep luka bakar ke kotak obat yang ada di atas meja. Kalau besok masih sakit, aku akan memanggilkan dokter. Tidak perlu. Ini hanya luka kecil. Pakai salep luka bakar juga sudah sembuh. Jangan berlebihan, jawab Arleta dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Sesekali Arleta masih meringis perih akibat luka di lengannya itu. Tetapi Arleta berusaha untuk menahan itu. Ke Evan terdiam sejenak, mengamati lekat-lekat wajah Arleta. Pria itu tahu Arleta masih marah dengannya karena dirinya yang memindahkan Arvin sesukanya. Ke Evan menyadari sifat egois dan otoriternya. Namun, Ke Evan memiliki alasan kuat sering menugaskan Arvin ke luar Jakarta. Tentu alasannya adalah Ke Evan tak suka melihat Arvin yang selalu berusaha mendekati Arleta. Entah kenapa emosinya selalu tersulut. Amarahnya nyaris meledak kala ada pria yang berani mendekati Arleta. Apalagi sekarang Ke Evan tahu dirinya telah memiliki anak dari Arleta. Itu artinya, Arleta memang miliknya. Bagi Ke Evan, cinta hanyalah sebuah kata. Persetan dengan ungkapan kata cinta. Adanya Kak Anu sudah menandakan Arleta memang miliknya. Meski hingga detik ini Arleta belum tahu kalau dirinya mengetahui tentang Kak Anu, tapi Ke Evan tak peduli. Dia berhak mengatur segala hidup Arleta. Dengan atau tanpa persetujuan wanita itu. Kamu masih marah karena Arvin? Tanya Ke Evan seraya menatap Arleta lekat. Menurutmu? Arleta membalikan ucapan ke Evan, wanita itu enggan untuk bicara lebih lanjut. Aku harus pergi. Masih banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Terima kasih udah mengobati lukaku. Arleta hendak bangkit berdiri, dan meninggalkan ke Evan. Namun, tunggu. Ke Evan menahan tangan Arleta. Pria itu tak mengizinkan Arleta untuk pergi. Lepaskan aku, Ke Evan. Aku harus pergi. Arleta menghentakkan tangan Ke Evan yang mencengkram pergelangan tangannya. Namun, sayangnya Ke Evan tak kunjung melepaskan cengkraman tangannya itu. Duduk. Aku akan menjelaskan padamu. Titah Ke Evan tegas. Arleta akhirnya menurut. Wanita itu kembali duduk. Tatapannya menatap dingin Ke Evan. Kamu mau jelasin apa? Serunya dengan nada kesal. Arvin salah satu senior di Mahardika Company yang memiliki kinerja yang bagus. Itu kenapa aku sering menugaskan ke luar kota.
Lagi pula setiap kali aku menugaskannya keluar kota, aku selalu memberikan bonus untuknya. Jadi di sini harusnya Arvin berterima kasih denganku, bukan? Kalau untuk masalah, aku sering menugaskan Arvin mendadak, semua itu hanya kebetulan saja. Keevan menjelaskan dengan sebuah alasan klasik. Padahal alasan utama dirinya sering menugaskan Arvin keluar kota bukan karena itu. Arleta menghela napas dalam kala mendengar penjelasan dari Keevan. Wanita itu mengarnati Keevan seksama. Pancaran mata Arleta menunjukkan jelas rasa tak percaya. Dari dalam lubuk hati Arleta terdalam, dia memiliki keyakinan lain. Kamu sering menugaskan Arvin keluar Jakarta karena kamu nggak suka Arvin dekat-dekat sama aku, kan? Arleta langsung menduga alasan Keevan memindahkan Arvin keluar Jakarta. Sejak kejadian Randy tempo hari membuat Arleta memiliki keyakinan kalau Keevan sering menugaskan Arvin keluar Jakarta karena Keevan tak mau Arvin mendekatinya. Sungguh, Arleta tak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Keevan. Enggak seperti itu. Aku memang menugaskan Arvin karena dia memiliki kinerja yang bagus. Kalau dia nggak bagus, aku nggak mungkin menugaskan dia memegang proyek penting. Jawab Keevan yang berdusta. Entah kenapa Keevan tak mau membenarkan ucapan Arleta. Pria itu lebih memilih alasannya daripada membenarkan ucapan Arleta. Arleta mendecakkan lidahnya kala Keevan tak mau mengakuinya. Ya udah terserah kamu. Aku harus kembali ke ruang kerjaku. Aku sibuk.